Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Kembali lagi di Islami Tinda, jamaah Islami Tinda yang dirahmati Allah yang baru bergabung nih. Kita ingatkan lagi, hari ini kita sedang membahas tema arwah gentayangan. Emang ada. Emang ada ya? Emang ada gitu ya kan. Nah, sebelum kita lanjut nih, saya akan mengajak jamaah melihat sebuah video tayangan. Ini ada video tayangan tentang supir truk yang alami momen horor saat istirahat di tepi jalan. Ini dia tayangannya. Aduh, dah kali kedua. Nampak. Ni kali kedua dah diketuk ni. Tadi tengok tak ada orang. Aku lah orang nak tidur pun kacau. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Orang nak tidur kacau. Apa tu? Nah, tuh dia Ustadz Syam. Itu kan nggak ada. Kemana Pas keluar itu pas keluar tadi dari itu jadi ketok-ketok. Kok nggak ada orangnya? Nah itu gimana sih sebenarnya? Emang jin itu bisa ngetok-ngetok apa gimana sih? Mungkin orang yang udah capung, tek gitu. itu berkali-kali tok 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 tok. Itu suara jelas banget ya kan? Apa memang jangan-jangan ada kelalawar. Ah, itu kan lebih parah lagi. husnuzon. Kata orang plok jatuh dia lagi. Nih, kita ya mau izin nih Ustaz Syam. Yeah. Apakah yang namanya jin itu bisa menjelma ya menjadi ruh atau mungkin seseorang gitu ya, memirip seseorang yang iseng dan mengganggu. Mohon izin penjelasannya Ustaz Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabe Habib Usman, Tabe Ustadz Blangkon, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta seluruh jamaah Islam itu indah. Baik daripada jamaah manusia ataupun jamaah dari jin, bangsa jin. Jangan begitu dong. Ini mah kesering, masa ngeri nih. Nontonnya jin juga Masya Allah. Mereka yang juga hobi ngaji gitu, Masya Allah. Mereka yang senang mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, mendengarkan Nabi SAW. Bahkan di antara jamaah jinnya Islam itu indah, mungkin ada yang pernah ketemu dengan Nabi SAW. Mungkin masih hidup di sana. Kan mereka umurnya panjang nih. Panjang, tapi bukan berarti mereka tidak bisa meninggal dunia. Beda dengan iblis. Maka subhanallah, kalau dikatakan bisakah jin itu menjelma, maka jin itu diberikan kemampuan, salah satunya mereka bisa melihat manusia, manusia tidak bisa melihat mereka. Kecuali mereka menjelma menjadi makhluk yang biasa dilihat oleh manusia. Jadi kalau manusia biasa melihat kucing, mungkin saja dia bisa menjelma menjadi kucing yang biar bersama dengan kita keseharian. Tadi Ustaz bilang apa? Ustaz Syam tadi bilang apa? Yang ketok-ketok suara capung. Iya, bisa jadi capung. Oh, jangan jin jadi capung. Jin jadi kelelawar. Emang dia capung tapi tangannya gede gitu. Lebih ngeri lagi subhanallah. Jadi kalau dikatakan menjelma, memang jin itu adalah innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Mereka bisa melihat kalian, kalian tidak bisa melihat mereka. Dan mereka bisa untuk menjelma menjadi apapun kecuali daripada sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk menjelma menjadi baginda Nabi SAW. Jadi jin itu bisa masuk ke dalam mimpi kita, menjelma jadi siapa saja, mengaku jadi Jibril bisa, mengaku jadi malaikat yang mengantarkan wahyu bisa. Akhirnya ada orang-orang yang tiba-tiba bangun langsung mengaku jadi nabi karena dapat wahyu katanya, padahal itu jin yang menjelma menjadi malaikat atau berpura-pura jadi malaikat, kecuali menjadi Nabi SAW. Mereka tidak akan pernah bisa, dan itu sabda Nabi SAW. Namun yang perlu kita bahas selanjutnya adalah apakah jin ini akan abadi hidupnya? Oh, ternyata dalam Al-Quran yang diperpanjang durasi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala bukan jin, melainkan iblis ya. Maka iblis ketika diusir dari surga, mereka minta sama Allah Subhanahu wa taala, qala rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Lalu Allah jawab, qala innaka minal munzarin. Qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Nih iblis ya, udah diusir dari surga tapi masih minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Maka lebih sombonglah manusia yang tidak mau sholat dibandingkan iblis. Kenapa? Iblis saja diusir dari surga, mereka masih mau minta sama Allah, ya Allah kalau begitu panjangkan umur saya. Maka iblis itu dipanjangkan umurnya. Tapi jin itu bisa meninggal dunia, bisa mati juga mereka. Karena dalam Al-Quran disebutkan kullu man 'alaiha fan
ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. Semuanya fana, semua akan berakhir kecuali siapa? Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan manusia dan jin semuanya akan mati, meninggal kecuali Allah Subhanahu wa taala yang maha hidup. Jadi semuanya akan mati, tidak terlepas daripada jin, manusia, iblis pun mati, tapi matinya ditangguhkan, dipanjangkan umurnya sampai hari kiamat. Menjelma juga bisa mati, bisa juga menyerupai apapun. Nah, itulah kelebihan yang Allah berikan kepada mereka, tapi tetap manusia melebihi mereka karena manusia adalah khalifah di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia kan ruhnya dicabut meninggal. Kalau jin meninggal Ada ruhnya juga. Ada ruhnya juga. Dicabut juga sama Allah Subhanahu. Nah, sekarang ada pertanyaan buat Habib nih. Boleh. Mumpung Habib lagi ngelihat saya. Boleh. Nih, ada mitos nih di daerah-daerah atau mungkin di kampung-kampung ya. Di kampung Ada yang- ente juga kali. Wih, banyak di kampung mana aja nih cerita ini Di kampung udah ente juga. termasuk ngetop lah ya. Jadi kalau orang meninggal pas dikubur itu kan dihadapin ke kiblat. Jangan lupa tali pocongnya dilepas. Nah. Kalau tali pocongnya nggak dilepas, tar dia jalan-jalan. Wow. Sama kayak di TV-TV tuh. Iya, Masih kecil. film-film azab. Iya, Anda pernah main soalnya. Silakan penjelasannya Iya, Ustaz Mas Fadli. Fadli. Iya. Ustaz Syam, Iya. Ustaz Blangkon, Loreng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma Ketika sholli Rasulullah alaihi. sallallahu alaihi wasallam meletakkan Nuaim bin Mas'ud dan Rasulullah waktu itu ikut menguburkannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun ke dalam liang lahatnya 2 kali 1, berarti tinggi 2 meter, lebarnya 1, ya kan? Ada di bawah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melepaskan. Apa yang dilepaskan? Akhillah. Akhillah itu penyanggah dari antara ujung apa namanya nih? Ujung dagu sampai kepala. Biar mulut, sebetulnya itu tujuannya apa? Tujuannya itu biar mulut itu tertutup. Dan juga di talinya ini diikat biar apa? Biar nggak berceceran. Kan ada takutnya lepas lah, jatuh lah, inilah dan lain sebagainya. Tujuannya memperkuat. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melepaskan, ya kan? Melepaskan akhillah. Ketika lepas, disinilah yang dianjurkan. Melepas daripada kepala ataupun penyangga ataupun yang ada di dagunya itu merupakan anjuran baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hukumnya mustahab, yang diperbolehkan dan dipersilahkan. Dan di mana ditaruhnya? Ditaruhnya di bawah, bukan dibawa pulang, ya kan? Karena apa? Sudah menempel kepada sang mayit tersebut. Suruh ditaruh di bawahnya, biar tidak terjadi sebuah hal yang membuat apa? Keributan, hal yang tidak baik, kezaliman dan lain sebagainya. Tujuannya mengikat kain kafan adalah agar tidak terjadi sebuah hal yang tidak baik yang di dalamnya bisa melihat mukanya kelihatan, ya kan? Karena kalau udah lebih dari 4 jam, 6 jam atau 8 jam, banyak yang terjadi, kita nggak tahu mayit. Dan diriwayatkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwasanya kalau bisa tuh dilepas. Jadi kalau bisa dilepas. Dan juga banyak di antara kita nih, ya kan? Kita suka nonton film-film tuh di TV-TV. Oh, nanti mayitnya akan keluar, mayitnya akan ke jalanan. Minta tolong lepasin, ya kan? lompat-lompat. Nah, sebaiknya gimana nih, ya kan? Apa yang harus kita lakukan? Kita tahu bahwasanya ada yang namanya qarin. Qarin itu mengganggu. Qarin itu membuat manusia berada di dalam keadaan kebimbangan. Qarin itu adalah penasarannya makhluknya Allah, yakni syaitan. Ingat, qarin itu adalah syaitan, bukan jin. Qarin itu bukan jin dan bukan manusia, syaitan yang mengganggu, yang membuat jadi sesuatu, yang menakut-nakutin, yang bikin suara dan lain sebagainya. Untuk apa? Agar manusia tersebut berada di dalam sebuah kekacauan dan kebingungan. Dan manusia tersebut takut untuk ibadah kepada Allah. Malam, sholat malam takut, kamar mandi sholat di belakang. Akhirnya dia jadi nggak sholat malam. Nggak mau kesini, takut lewat situ. Karena apa? Karena di situ baru meninggal orangnya. Katanya tali pocongnya nggak dilepas, ya kan? Baiknya tali pocong itu ikut dikuburkan, ya kan? Ikut dikuburkan, ditaruh dalam liang lahat tersebut agar apa? Tidak disalahgunakan. Nah, kita kan kalau suka nih, zaman dulu nih, wah tali pocongnya lupa nih, gali lagi, ya kan? Dicari lagi. Nah, menggali mayit, ya kan, tanpa sebab hukumnya haram, tidak diperbolehkan dan tidak dibenarkan. Jadi kalau misalkan ada keluarga kita nih digali lagi tuh nggak dibolehkan. Kalau udah dikubur ya udah Bismillah, selesai sudah. Tapi kalau misalkan ada suruh gali lagi, bongkar lagi, biar dilepas dari pocongnya, nggak perlu. Karena apa? Karena ini adalah hal yang dianjurkan, bukan hal yang diwajibkan, bukan hal yang diwajibkan, tapi dianjurkan. Beda antara halal, haram, dianjurkan, mubah dan lain sebagainya itu berbeda. Jadi kalau misalkan lupa nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Jadi gitu ya, karena memang sebenarnya kalau mau gali lagi takutnya nanti timbulnya fitnah. Baru
dipendem berapa jam, tiba-tiba mayatnya jadi kayak gimana? Betul. Orang ceritanya jadi macam-macam yang beredar, nauzubillah min zalik. Ya, bagus juga sih, Masya Allah. Makasih banyak Habib atas penjelasannya. Nah, sekarang saya mau coba kasih kesempatan buat jamaah nih, gantian. Saya mau kasih kesempatan jamaah yang nanya, kita bacain, dijawab sama guru-guru kita. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen Tanya dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, langsung aja kita bacakan pertanyaan dari hamba Allah. Instagram hamba Allah bertanya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Saya dapat warisan berupa cincin batu akik dari kakek saya. Dia memberikan kepada saya karena mengatakan bahwa cincin ini diisi oleh salah satu sosok gaib peliharaan kakek saya yang akan melindungi saya. Sampai sekarang saya masih memakainya karena saya menghargai pemberian kakek saya. Apakah saya termasuk syirik, Ustadz? Wah, ini dia nih. Wah, saya Itu minta pas banget, itu pas yang jawab yang banyak pegang cincin ya. Pas banget. Sampai tongkatnya batu cincin semua. Wah, Izin. mana Pak gede Letkol. banget lagi. Oke, bagaimana dia ada pemberian cincin yang Iya. diberikan oleh kakeknya. Dia bilang di situ cincinnya ada dimasukkan sesuatu. ada isinya. Ada isinya. Oh. Bagaimana itu? Kalau mempercayai bahwa di dalam cincin ini ada kekuatan, yang kekuatan itu adalah sebagai penolongnya, maka itu pasti syirik. Pasti syirik. Pasti syirik. Kenapa? Karena kekuatan semuanya adalah Allah Subhanahu Wa ta'ala. Tapi kalau beliaunya menghormati atas pemberian dari kakeknya sebagai satu kenang-kenangan, Dipakai aja ya. dipakai, bukan mempercayai bahwa dengan cincin ini kekuatannya adalah bisa membentengi saya dan berbagai macam kejahatan dan seterusnya, ya tidak apa-apa. Kalau dia punya keyakinan begitu, itu syirik. Sebab semuanya adalah kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula wala quwata illa billah. Termasuk ini juga ada isinya ini. Iya. Apa Isinya isinya, apa itu? Ustaz? Ya isinya kan material. Oh, batu ya. Isinya batu juga dalamnya. Dalamnya kan ada materialnya. Oh, Jadi yang ini sama. material dari semen Wah, nih. iya. Bukan batu asli. yang dicor ya. Ada materialnya. Makasih banyak Bib. Oke. Ini kembali lagi ya nama malu Bib, biniat nih. salah. Bib deh tuh. Ustadz Blangkon. Iya, Masya Allah. Makasih banyak Ustadz Blangkon. Siap. Karena memang bicara masalah orang itu kembali lagi kepada dia. Kalau dia mempercayai segala sesuatu yang bukan Allah, ya udah Ya, pasti syirik. pasti syirik. Tapi kalau cuma menghormati silakan dipakai. Silakan. Monggo. Kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya dari Instagram Mbak Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya. Maafkan. Kita maafkan. 2 hari yang lalu saya telah bermain jelangkung dengan teman-teman saya berempat. Hanya demi membuktikan kebenaran dari jelangkung tersebut. Namun, salah satu dari teman saya malah kesurupan. Astagfirullah. Sampai sekarang dia belum pulih. Padahal udah ruqyah kesana kemari, namun sosok arwah masih ada dalam tubuhnya. Saya berdosa sekali rasanya Ustadz, karena sayalah yang membawa dia untuk bermain dan sekarang arwah itu tidak mau keluar dari badan teman saya. Lalu apa solusinya Ustadz? Teman saya udah menjalani pengobatan namun belum berhasil. Mohon jawabannya Ustadz. Nah, ini Ustadz Syamoni Ya, gini. siap. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku, Siap. Blangkon, Habib Utsman, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit melanjutkan tadi bahwa ketika jin itu hidup, maka dia pun akan bisa meninggal dunia. Sebagaimana Sayyidina Khalid bin Walid diperintahkan oleh Nabi SAW untuk menghancurkan Uzzah. Pada saat itu Khalid bin Walid pulang kepada Nabi SAW, kata Nabi, engkau belum berbuat apa-apa. Maka kembali lagi Sayyidina Khalid bin Walid, lalu dia melihat seorang wanita dengan rambut panjang dan ternyata wanita tersebut adalah jelmaan daripada jin. Lalu Khalid bin Walid menusukkan atau menghunuskan pedangnya, barulah si wanita tadi meninggal dunia, yang ternyata kata Nabi, tilkal Uzzah, itulah Uzzah tadi yang kau bunuh. Maka subhanallah, bisa jadi jin juga itu adalah meninggal dunia. Nah sekarang, pembuktian yang dilakukan secara iseng-iseng berhadiah gitu ya. Oh. Ternyata hadiahnya kesurupan. Nauzubillah min dzalik. Ngeri banget. Kalau hadiahnya dapat rumah boleh deh ya kan. Anak-anak muda berkumpul lalu main, kalau istilah di Indonesia main jelangkung gitu ya. Tiba-tiba pas main jelangkung ternyata ada satu temannya yang kesurupan. Bagaimana caranya agar dia bisa sembuh kembali? Yang pertama ruqyah syariah mandiri. Ruqyah syariah mandiri itu adalah karena dia dalam keadaan tidak sadar saat ini, maka boleh diruqyah oleh orang lain. Mandiri tetap mandiri. Siapa yang meruqyahnya? Adalah orang-orang terdekatnya, orang tuanya, saudaranya, orang yang didengarkan kalamnya oleh orang tersebut. Maka bacakan kepada air tadi suratul Baqarah. Panjang banget Ustadz. Ya udah demi kesembuhan gitu ya. Kita aja berobat bisa sampai ke Singapura, ke Malaysia, ke luar negeri gitu. Ini obat, ini mau berobat loh. Jangan nawar panjang banget surah Al-Baqarah. Itu daripada kesana kemari berobat nggak sembuh.
sembuh-sembuh, maka surah Al-Baqarah memang ini adalah ayat ruqyah. Satu surah full itu ruqyah isinya, Masya Allah. Walaupun isinya banyak berbicara tentang Bani Israel dan sapi betina dan segala macam, tapi memang diyakini surah Al-Baqarah adalah surah untuk menyembuhkan orang dari gangguan jin tadi. Karena ini udah gangguan banget nih, udah bukan mencegah lagi, tapi udah gangguan. Dan dia mencari sendiri gangguan tersebut. Maka subhanallah, kata jinnya, ngapain lu usir-usir gue? Orang yang punya tubuh juga yang ngundang gue kok, subhanallah. Maka bacakan surah Al-Baqarah. Yang kedua, ketika memang masih kelihatan linglung dan apa segala macam, coba kalau udah bacakan ayat-ayat syar'i, udah dibawa ke ustadz, ke guru-guru ngaji, ke orang-orang soleh. Yang kedua, bawa ke psikolog. Ya, jangan sampai bukan hanya mental health-nya itu karena kasus spiritual, tapi bisa jadi karena kasus emosional. Jadi bisa jadi dibawa ke psikolog, diajak ngobrol, karena kalau dari sisi psikologi mereka tidak percaya adanya yakni kesurupan yang seperti ini. Mereka lebih percaya bahwa ini adalah curahan hati seseorang yang baru dia bisa luapkan pada saat itu dengan berakting seperti dia kesurupan. Jadi itu sebenarnya alam bawah sadarnya yang ngobrol. Maka bawa ke psikolog juga salah satu solusi yang terbaik insya Allah. Karena Nabi dan Al-Quran juga memerintahkan kita, fas'alu ahla dzikr, bertanyalah kepada ahlinya. Jadi kalau ahli kejiwaan bukan hanya disembuhkan secara spiritual, tapi juga bawa ke ahli kejiwaan tadi, ke psikolog. Kalau nggak bisa juga, bawa ke psikiater. Apa bedanya psikolog psikiater? Kalau psikolog masih konsultasi, kalau psikiater sudah dikasih obat penenangnya. Maka tidak mengapa orang berobat ke dokter, tapi yang menyembuhkan tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malah wajib kita ke dokter untuk berobat, tapi yang menyembuhkan tetap kita yakin. Bukan dokter, bukan psikolog, bukan psikiater, tapi yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga ruqyah syariah, bukan lisan ustadznya yang hebat, tapi ayat-ayat Al-Qur'annya yang hebat. Iya, bisa jadi dia juga kena gangguan jiwa. Jadi termasuk iya, jadi bener. ODGJ, orang dalam gangguan jiwa. Betul, Ya, Masya kayak Allah. main jagung jangan deh kalau bisa ya. Datang nggak dijemput, pulang nggak diantar. Siapa yang mau jemput, siapa yang mau nganter juga. Tapi kalau udah main kayak gitu udah. Ada yang ngirim apa nih? Ada lagi. Ih, ya dulu. Nih Habib, Ustadz. Semua harus ngeliat nih, Ustadz Blanko nih. Coba, Harus lihat. Nih, ditayangin nih, aja, tayangin aja ya. langsung, Nih ada coba, tayangan coba, bagus coba. nih. Nih, coba kita lihat sama-sama. Otomatis. Media sosial diramaikan dengan video penampakan misterius yang terekam di dalam kabin pesawat. Rekamannya diunggah akun Instagram @mistisdunia pada Selasa, 1 Februari 2022. Seorang penumpang nampak merekam suasana saat naik ke dalam kabin pesawat. Diawali dengan menyapa pramugari dan beralih ke kursi pesawat. Saat itulah diduga penampakan misterius terekam. Sosok itu terlihat mengintip saat penumpang yang bersangkutan hendak menuju kursinya. Terlihat semua kursi masih tampak kosong, alias tak ada satupun penumpang yang telah duduk. Di saat bersamaan, penumpang yang bersangkutan kemudian tak sengaja mengabadikan momen sebuah penampakan di dalam pesawat. Sosok hitam tiba-tiba menampakkan diri seakan mengintip rekam video itu. Namun saat didekati, kursi tersebut tampak kosong. Rekaman ini pun menuai berbagai komentar dari warganet. Ada yang percaya dengan penampakan misterius tersebut, namun ada pula yang menganggap video tersebut hanyalah sebuah konten. Pertanyaannya, siapakah yang mengintip itu? Yang di rumah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah Jamaah. Oh jamaah, Alhamdulillah. Gak usah di komen deh, serem. Ada yang ngintip gitu.